Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Igede Arsgadana Putra dengan NIM 211509194 dari program studi S1 Sistem Informasi semester 7. Di sini saya akan melakukan presentasi ujian akhir semester mengenai topik ISO 20001-2018. Pada pembahasan ini terdapat beberapa konten. Yang pertama itu mengenai pendahuluan, kedua konsep dan struktur ISO 20001-2018, yang ketiga tahapan dan contoh implementasi ISO 20001-2018, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan referensi. Nah, pada bagian pendahuluan, manajemen layanan TI merupakan manajemen layanan TI penting bagi suatu organisasi yang menerapkan layanan. Misalnya seperti pada dinas-dinas, tidak hanya dinas saja sih yang menerapkan layanan, begitu juga perusahaan-perusahaan atau organisasi lainnya seperti misalnya Shopee, Gojek, dan lain sebagainya. Di sini pentingnya standar ISO 20001-2018 ini itu menjamin, yang pertama itu menjamin kualitas layanan TI yang efektif dan efisien. Yang kedua, mengoptimalkan proses dan sumber daya. Yang ketiga, memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna. Yang keempat, meningkatkan kemampuan bersaing organisasi, daya saingnya. Yang kelima, kompatibilitas atau standar ini cocok dengan standar internasional lainnya seperti misalnya ISO 9001 atau ISO 9001, ISO 27001, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu sertifikasi internasional yang diakui secara global. Selanjutnya pada peran standar ISO 20001-2018 bagi SITI itu, yang pertama membantu organisasi agar kebutuhan strategis dan operasional selaras dengan layanan TI. Yang kedua, memungkinkan organisasi mengelola perubahan teknologi lebih terkontrol. Yang ketiga, mendorong organisasi agar mengevaluasi dan meningkatkan kinerja layanan. Dan yang terakhir yaitu menunjukkan komitmen terhadap kualitas dan kepuasan pelanggan. Nah, dari latar belakang pendahuluan tersebut didapatkan rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana konsep dan struktur dari standar ISO 20001-2018 dan bagaimana tahapan serta contoh dari pengimplementasian standar ISO 20001-2018 pada sebuah organisasi. Selanjutnya mengenai konsep di mana sistem manajemen layanan TI yang efektif dan efisien merupakan kunci untuk memastikan operasional layanan TI dengan memenuhi kebutuhan pengguna dan dapat mendukung pencapaian strategis organisasi menurut Direksi 2023. Nah, manajemen layanan TI menurut Citra Budi 2022, manajemen layanan TI itu meliputi yang pertama, menjaga layanan TI dalam operasional sehari-hari. Yang kedua, mengoptimalkan biaya TI. Yang ketiga, mengelola risiko dan kompleksitas TI. Yang keempat, memastikan kepatuhan terhadap regulasi atau aturan ataupun kebijakan. Yang kelima, mengelola perubahan dalam skala besar. Dan yang terakhir yaitu menggunakan layanan TI sesuai dengan kebutuhan bisnis. Selanjutnya mengenai ISO 20000, di mana ISO 20000 ini diciptakan atau dikembangkan
untuk menggantikan sertifikasi BS 15.000 dan ditetapkan oleh BSI atau British Standard International. ISO 20000 ini dikembangkan oleh ISO dan IEC. Nah, pada ISO 20000 ini 20001 ini mengalami 3 kali revisi. Yang pertama itu tahun 2005, yang kedua tahun 2011, dan yang ketiga itu tahun 2018 menurut CSN. ISO 20001 2018 ini merupakan standar internasional yang menentukan persyaratan untuk mengembangkan, menerapkan, dan memelihara sistem manajemen layanan TI secara berkelanjutan menurut Madapa 2023. Tujuannya yaitu membantu organisasi untuk memastikan bahwa layanan TI berjalan dengan efektif dan efisien sesuai kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, mengenai manfaat sertifikasi ISO 20001-2018. Menurut Citra Budi 2022, manfaat sertifikasi ISO 20001-2018 tersebut, yang pertama sebagai bukti komitmen. Pada bukti komitmen ini bukti komitmen di mana meningkatkan kualitas layanan organisasi, mengurangi biaya karena proses TI, meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko karena proses TI, dan mendorong peningkatan perbaikan layanan TI. Selanjutnya yaitu keperluan audit. Manfaat kedua yaitu keperluan audit, di mana membuktikan kepada auditor bahwa layanan TI dikelola dengan baik dan kualitasnya dapat diterima oleh pengguna. Dan manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan citra perusahaan, di mana meningkatkan citra perusahaan di dalam layanan TI dan memberikan dampak positif karena nilai jual organisasi dalam persaingan dengan organisasi lain. Selanjutnya, struktur pada standar ISO 20001-2018, di mana klausul 4 mengenai konteks organisasi, di mana terdapat 4 sub. Yang pertama yaitu memahami konteks organisasi. Yang kedua, memahami kebutuhan dan ekspektasi pemangku kepentingan. Yang ketiga, menentukan skop terkait manajemen layanan TI, sistem manajemen layanan TI, sistem manajemen layanan. Dan yang keempat itu mengenai sistem manajemen layanan. Kemudian klausul 5 mengenai kepemimpinan, di mana terdapat 3 sub pada klausul ini. Yang pertama yaitu leadership and commitment. Yang kedua itu policy atau kebijakan, di mana dalam kebijakan ini terdapat persyaratan, yaitu 2 persyaratan, yaitu menetapkan sistem manajemen layanan TI, dan yang kedua mengkomunikasikan kebijakan manajemen layanan. Dan sub ketiga pada klausul 5 ini itu
mengenai peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi. Selanjutnya itu klausul 6, di mana pada klausul 6 terdapat 3 subbab. Yang pertama itu mengenai tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang, di mana terdapat 3 persyaratan. Itu persyaratan pertama itu menentukan risiko dan peluang, dan yang persyaratan kedua yaitu menentukan dan mengassesmen dokumen risiko, dan yang terakhir yaitu merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi risiko. Selanjutnya sub kedua pada klausul 6 yaitu tujuan manajemen dan perencanaan untuk mencapainya, di mana terdapat 2 persyaratan yaitu persyaratan pertama itu menetapkan tujuan, yang kedua yaitu merencanakan untuk mencapai tujuan, dan yang klausul dan yang sub ketiga pada klausul 6 yaitu merencanakan sistem manajemen layanan TI, sistem manajemen layanan. Selanjutnya yaitu klausul 7 mengenai dukungan SML atau support of the service management system, di mana terdapat 6 sub. Yang pertama yaitu resource, sumber daya, yang kedua yaitu kompetensi atau keahlian, yang ketiga awareness atau kesadaran, yang keempat yaitu komunikasi, yang kelima informasi yang terdokumentasi, di mana terdapat 4 persyaratan yaitu pada dokumentasi informasi yang terdokumentasi secara umum, kedua terkait creating and update, yang ketiga yaitu terkait mengontrol atau mengontrol informasi terdokumentasi, dan yang keempat yaitu terkait dokumentasi informasi terdokumentasi mengenai sistem manajemen layanan TI, sistem manajemen layanan. Selanjutnya sub ke-6 yaitu tentang knowledge atau pengetahuan, dan selanjutnya klausul ke-8 mengenai operasi sistem manajemen layanan, di mana terdapat 7 sub. Yang pertama yaitu operational planning and control, kedua service portfolio, ketiga relationship and agreement, yang keempat supply and demand atau pasokan dan permintaan, dan kelima service design, build and transition, yang keenam resolution and fulfillment, dan yang ketujuh service assurance. Selanjutnya mengenai klausul 9 yaitu terkait kinerja, evaluasi kinerja, di mana pada sub yang pertama yaitu memonitoring, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi. Yang kedua terkait internal audit. Ketiga yaitu mengenai manajemen review, dan
Yang terakhir yaitu mengenai service reporting. Dan klausul terakhir yaitu klausul 10 mengenai improvement atau peningkatan, di mana pada sub pertama yaitu mengenai ketidaksesuaian dan tindakan korektif, dan sub kedua itu mengenai peningkatan berkelanjutan. Nah, selanjutnya terdapat tahapan pada ISO, tahapan implementasi ISO 20001-2018 menurut NSQ, di mana tahapan pertama itu pendekatan atau approach, di mana pada tahapan pertama ini dilakukan dengan cara yang pertama memahami prinsip ISO 20001-2018, yang kedua memahami peran masing-masing individu, yang ketiga yaitu memahami aktivitas organisasi. Selanjutnya tahapan kedua yaitu mengenai planning atau perencanaan, di mana yang pertama itu menetapkan lingkup kerja, kedua mendefinisikan tujuan, ketiga menemukan proses bersifat penting, yang keempat menetapkan peran dan tanggung jawab, yang kelima menentukan resource atau sumber daya dan skala waktu, yang keenam mengembangkan proses manajemen risiko, dan yang terakhir yaitu mengembangkan metode dalam mengelola audit. Tahapan yang ketiga yaitu mengenai implementasi atau pelaksanaan, mana dengan cara yang pertama yaitu mengelola resource dan budget atau anggaran, yang kedua melatih dan memotivasi karyawan dengan pelatihan ISO 20001-2018, yang ketiga menyusun dokumentasi, rencana pengawasan, regulasi, dan lain sebagainya, dan yang terakhir yaitu mitigasi risiko atau mengurangi risiko. Yang tahapan keempat yaitu monitoring atau pengawasan, di mana bisa dilakukan dengan cara menilai dan mengevaluasi perencanaan manajemen. Yang kedua yaitu menilai kesesuaian penerapan SML dengan ISO 20001-2018, dan yang terakhir yaitu menyelenggarakan program audit. Dan tahapan yang terakhir yaitu review atau peninjauan, mana bisa dilakukan dengan cara membuat regulasi mengenai tugas dan tanggung jawab. Yang kedua, menyusun rencana peningkatan kualitas layanan, dan yang terakhir yaitu menghapus hal yang tidak sesuai dengan standar ISO 20001-2018. Berikut contoh organisasi yang mengimplementasikan ISO 20001-2018, di mana organisasi yang saya gunakan sebagai contoh yaitu BUMN Holding Industri Pertambangan Min IT, yang menerapkan standar terkait SMLTI dan SMKI. Sertifikat ISO 20001-2018 tersebut diserahkan oleh PT TUK SUD Indonesia, dan sertifikat ISO 27001-2013 diserahkan oleh SGS Indonesia pada tanggal 22 Desember 2023. Selanjutnya kesimpulan, di mana kesimpulan ini membahas mengenai pengertian dari ISO 20001-2018, yang kedua manfaat dari penerapan standar ISO 20001-2018 ini, dan ketiga mengenai yang membahas struktur standar
ISO 20001 2018. Keempat, terkait implementasi standar ISO 20001 2018. Dan yang terakhir itu membahas mengenai contoh organisasi yang mengimplementasikan standar ISO 20001 2018. Berikut untuk referensi. Nah, sekian dari pemaparan materi mengenai ISO 20001 2018. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun penyampaian, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.